Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zefri Awal dengan NIM 239002485 dari kelas PGSD 005 mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang terdapat pada topik 1, 2, 3, dan 4 untuk memenuhi salah satu tugas atau ujian tengah semester pada mata kuliah teknologi baru dalam pembelajarannya. Nah, adapun nantinya saya akan menjelaskan melalui mind mapping yang telah saya buat berdasarkan apa yang kemudian saya kerjakan pada topik-topik sebelumnya tentang topik 1 tentang perkembangan teknologi abad 21, yang topik 2 membahas tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kemudian topik 3 membahas teknologi dan media untuk pembelajaran, dan topik keempat membahas tentang pemanfaatan perangkat digital. Baik, kita masuk pada topik 1, yakni perkembangan teknologi media dan pembelajaran. Ya, teknologi merupakan sesuatu bentuk hasil olah pikir manusia untuk mengembangkan sistem tertentu dan cara menggunakan untuk menyelesaikan persoalan hidup. Adapun salah satu contoh teknologi sederhana yang telah lama dikenal dalam dunia pendidikan adalah papan tulis, yang sering digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang penggunaan teknologi dari setiap generasi ke generasi berbeda-beda. Pada generasi X, penggunaan teknologi digital belum begitu dimanfaatkan karena masih dalam perkembangan sehingga proses pembelajaran masih menggunakan teknologi sederhana. Nah, kemudian sedangkan pada generasi Y atau biasa dapat disebut dengan generasi milenial, teknologi digital sudah digunakan dengan baik. Meskipun belum begitu dimanfaatkan dalam dunia pendidikan yang dimana hanya sebatas berkomunikasi secara informal. Selanjutnya pada generasi Z, penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran sudah dimanfaatkan dengan baik. Mengapa? Karena pihak sekolah memberikan wadah bagi peserta didik dalam memberikan teknologi digital di sekolah sehingga memudahkan dalam proses pembelajaran. Dan pada saat ini, kita telah masuk pada generasi alpha atau abad ke-21 yang dimana peserta didik sudah menjadikan teknologi dalam proses pembelajaran sebagai hal yang penting. Peserta didik pada abad 21 lebih banyak menghabiskan waktu dengan menggunakan teknologi digital karena dianggap praktis dan memudahkan dalam menyelesaikan segala macam permasalahan dalam proses pembelajaran. Adapun tahapan dalam mengadopsi dan menggunakan TIK di dalam pembelajaran, yakni dimulai dengan 1, emerging atau muncul, 2, applying atau menerapkan, kemudian 3, infusing atau menanamkan, dan 4, transforming atau transformasi. Dengan hadirnya TIK di dunia pendidikan dapat menghantarkan wadah pendidikan ke arah yang lebih baik sehingga tantangan pembelajaran abad ke-21 dapat terselesaikan. Kemudian kita beranjak ke topik 2 yang membahas tentang lingkungan belajar abad 21. Baik, pada teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disingkat TIK berperan sebagai alat bantu dalam mencapai proses pembelajaran yang terfokus pada pengembangan kemampuan keterampilan abad ke-21 yang esensial bagi peserta didik. Dan kemudian pada era abad 21, keahlian dalam menguasai teknologi digital hanya menjadi dominan peserta didik, melainkan juga menjadi tuntutan bagi peran guru modern yang diharapkan menjadi guru digital yang terlibat dalam tugas dan fungsi mereka dengan erat terkait dengan apa yang ada di dunia digital, termasuk pemanfaatan internet, aplikasi, dan perangkat lunak. Kemudian pada topik 3, yakni teknologi dan media pembelajaran, di sana menjelaskan bahwa pengajaran efektif tertentu membutuhkan perencanaan yang cermat dan salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah dengan menetapkan model Azure. Model Azure ini berorientasi pada pemanfaatan media dan teknologi dan menciptakan aktivitas pembelajaran yang diharapkan pemanfaatan media dan teknologi secara baik dapat didorong peserta didik
dalam belajar secara aktif. Dan pada model Azure ini terdapat 6 langkah yang perlu kita ketahui. Yang pertama, analyze learners atau analisis siswa, yaitu menganalisis karakteristik peserta didik, yang dimana pada awal langkah ini dilakukan dengan identifikasi siswa dan analisis karakteristik peserta didik yang mempengaruhi kemampuan pendidik secara strategis. Kemudian yang kedua, yakni state standards and objective atau menurunkan standar dan tujuan, yang dimana pada tahap ini merumuskan tujuan dan standar. Dengan demikian diharapkan peserta didik mampu memperoleh suatu kemampuan dan kompetensi tertentu, dan pembelajaran dalam merumuskan tujuan dan standar pembelajaran perlu memperhatikan dasar dan strategi media, pemilihan media yang tepat. Kemudian kita beranjak pada yang ketiga, yakni select strategies and research atau memilih strategi dan sumber belajar. Nah, langkah ini menciptakan pembelajaran yang efektif, yakni dengan mendukung pembelajaran dengan menggunakan teknologi dan media dalam sistematika pemilihan strategi, teknologi, dan media serta bahan ajar. Kemudian yang kelima, yakni utilize research atau memanfaatkan sumber belajar. Langkah ini melibatkan perencanaan peran guru untuk memanfaatkan sumber pelajaran dengan melakukan review sumber belajar terlebih dahulu. Kemudian, menyiapkan sumber belajar dan lingkungan belajar, mempersiapkan peserta, dan memberikan pengalaman belajar. Kemudian, yang terakhir, yakni evaluate and revise atau mengevaluasi dan merevisi. Setelah melakukan proses pembelajaran, selanjutnya diadakan evaluasi dan revisi. Tahap ini bertujuan menilai efektif atau efisiennya suatu program pembelajaran dan menilai pencapaian hasil belajar. Nah, kemudian penilaian dan perbaikan dapat berdasarkan tahapan berikut. Apa itu? Yakni yang pertama, penilaian hasil belajar siswa. Kedua, menilai dan memperbaiki strategi, media dan teknologi. Yang ketiga, revisi strategi teknologi dan media. Kemudian di materi keempat, atau di topik keempat, yakni pemanfaatan perangkat digital. Nah, pemanfaatan perangkat digital membawa sejumlah keuntungan, terutama dalam perencanaan pembelajaran, di mana perangkat digital dapat mendapatkan pengalaman belajar yang lebih beragam. Nah, karena perangkat tersebut mampu memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan beragam. Apa saja itu yang ada pada pemanfaatan perangkat digital? Yakni yang pertama, partisipasi, yakni peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran saat menggunakan materi digital. Kedua, individual. Sumber belajar digital memungkinkan peserta didik mengontrol ketepatan dan urutan pembelajaran mereka. Yang ketiga, peserta didik berkebutuhan khusus. Teknologi digital efektif dengan peserta didik berkebutuhan khusus. Teknologi digital efektif dapat memberikan kepada orang-orang yang kemudian ingin belajar dengan memberikan pembelajaran sesuai dengan kemampuannya. Yakni keempat, kita akan membahas tentang monitoring, yakni kemampuan pencatatan perangkat lunak, aplikasi seluler, dan layanan online, membuat pembelajaran lebih individual. Yang kelima, manajemen informasi, sumber belajar elektronik dapat mencakup basis pengetahuan yang berkembang. Kemudian yang terakhir, pengalaman multisensor. Perangkat digital memberikan pengalaman belajar yang beragam. Hal ini dapat menggunakan berbagai strategi pembelajaran yang menggunakan pendekatan audio, visual, dan gerakan pada tingkat pendidikan dasar, remedial, atau pengayaan. Baik, cukup dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.